Mobil hybrid lebih hemat bahan bakar dibanding mobil bensin konvensional. Mitos atau fakta? Halo teman Mocil, jumpa lagi di Cilatalk episode ke-8. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta nih. Dengan tema mitos atau fakta, rahasia dibalik kebiasaan otomotif. Dan aku nggak akan sendiri karena aku bakal ditemenin oleh salah satu car reviewer atau otomotif entusias yang bernama Grady Ewaldo. Ini yang pastinya sudah tahu lah ya, sudah ngerti banget lah mengenai otomotif, yang pastinya dia akan membantu kita untuk menjawab yang mana mitos, yang mana fakta. Jadi stay tune ya. Oke, apa kabar? Halo Erika, Halo. kabar baik. Waduh, thank you banget ya udah diundang ke channel Mocil. Widih. Widih, keren banget sih. Iya. Dari sebenarnya udah lama ya kerja sama bareng Mocil nggak Iya, sih? udah beberapa kali ke Iya. tempatnya Mocil juga. Nah kan berarti kan nih Grade ini udah lama kan ya? Ya, Di lumayan otomotif lah ini. ya. Berapa lama sih? Dulu saya tuh pernah jadi media wartawan itu dari 2017 sampai 2022 ya. 5 tahun lah ya. 5 tahun. Habis itu ya tetap jadi konten kreator, tetap bahas mobil, nggak bisa jauh-jauh dari mobil. Nggak, apa yang bikin kayak oke, gue demen mobil nih gitu? Wah, itu susah dijelaskan ya. Memang dari kecil tuh kayaknya udah ada dorongan gitu. Oke. Misalkan kalau orang-orang itu kan anak-anak kata-kata pertamanya papa, mama gitu kan. Kalau saya Jang katanya. Kijang, saya mobil di rumah Kijang dulu. Jang, jadi kenalnya Kijang dulu. Baru papa mama. Kacau. Gitu. Tapi kayak akhirnya kayak ngerti kata tentang otomotif nih, apa gitu? Apa yang akhirnya trigger? Oke, Triggernya ya. Oke, Kayaknya gue memang- ngambil cara mencari cuannya melalui otomotif gitu. Sebenarnya nggak disengaja kalau Oke. itu ya, nggak di planning sama sekali sih. Dari awal tuh memang tertarik sama otomotif, cuman karena nggak ada background dari keluarga dan lingkungan, jadinya kita ngambil solusinya, ngambilnya jadi videographer waktu itu, videografi. Oh, berarti Iya. jago nih ya ngambil. Wah, jago juga enggak lah, tapi ya bisa gitu. Oke. Gitu, jadinya ya paling deket arahnya ke sana gitu, supaya Hmm. bisa mendekati dunia otomotif ini, kayak gitu. Oke. Ya, background-nya kayak gitu sih. Terus bisa tahu tentang otomotif akhirnya belajar sendiri kah atau ikut Ada, komunitas atau oke. bagaimana? Jadi ya banyak sumbernya sih ya. Hmm. Kadang-kadang ngobrol sama temen-temen atau ngobrol sama yang memang udah sepuh gitu. Atau ya baca-baca atau kita browsing-browsing gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita kepo juga nih, pengen tahu ini buat apa sih gitu, browsing. Oh gini, gitu sih. Pengalaman juga dari kayak misalnya punya mobil di Oh iya, justru oprek-oprek sendiri kah? kalau gitu? dioprek enggak, tapi cuman memang saya lebih demen ke perawatan ya. Ya, jadi kalau mobil itu umur boleh tua gitu, tapi harus sehat nih, karena itu kepuasan tersendiri tuh, ada mobil yang tua tapi sehat tuh nggak terbayar gitu. Iya, daripada mobil baru, tapi Iya. kadang kita mikirnya udah pasti kondisinya bagus Iya. karena baru gitu kan. Gitu, Ya, malah benar-benar. gimana caranya ngejaga kan mobil lama atau bekas tapi kayak Yes. masih bagus gitu kan. Bener banget, itu kepuasan tersendiri sih kita. Iya sih, ada beberapa orang yang suka kayak gitu. Mm. Nah, berarti pasti lah ya kita kalau ngebahas soal mitos atau fakta mengenai otomotif nih ya. Menarik nih, penasaran gimana nih? Nah, tadi kan aku udah Oke. siapin nih. Oh iya, ada ini tongkat ya. mitos atau fakta? Iya, kita akan bahas beberapa pernyataan atau kebiasaan otomotif Oke. yang kira-kira nih orang tuh suka kayak ngerasa kayaknya ini bener nih, ternyata salah. Ternyata salah. Itu salah, ternyata Banyak bener. salah kaprah ya. Iya, Oke. jadi kita akan ngebahas nih ya. Oke, Udah siap? siap. Oke, kita mulai nih ke pertanyaan pertama. Mm. Katanya nih, mobil manual tuh lebih irit ketimbang mobil otomatis. Bener apa enggak? Manual lebih irit dari mobil matic. Iya, mitos atau fakta? Setengah. Gimana tuh ya? Jadi itu 50%. Iya, 50% nih. Oke. Karena kalau misalkan mobil-mobil manual Oke. itu memang sangat-sangat tergantung sama drivernya sendiri gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan matic itu kan bergantung sama sistem, cara berpikir transmisinya. Kalau misalkan manual ya bener-bener tergantung drivernya dan tekniknya masing-masing juga gitu. Oh. Jadi nggak selalu, tapi ada kondisi kayak misalkan nih kita anggap mobil apa ya, contoh ya Mobilio deh. Nah, kan Mobilio. orang banyak yang tahu. Mobilio kan kalau yang matic-nya dia sistemnya CVT, tapi ada yang manualnya juga.
Kalau misalkan dipakai di jalan tol gitu ya, jalan tol yang konstan, kecepatannya nggak macet, udah jamin, udah pasti yang Matic lebih irit. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan dipakainya di perkotaan, nah ini 50-50 nih. Ada orang yang memang nyetir manual itu di perkotaan lebih irit gitu ya, atau ada yang misalnya gasnya kegedean gitu, buka koplingnya nggak lancar gitu, jadi boros juga gitu. Jadi ini sangat-sangat tergantung sih ya. Oh, jadi sebenarnya keiritan bahan bakar itu dari mobil itu tergantung dari cara pakai si pengemudinya. Yes, bener. Itu sangat-sangat tergantung banget. Berarti gitu. nggak ada yang benar, nggak ada yang salah nih ya. Iya, gitu. Ya. Jadi ya setengah-setengah. Setengah-setengah. Oke. Setengah-setengah. Oke. Next ya. Nah, ini kan sekarang kita tahu lah ya, kan bahan bakar banyak oktan ya. Oke. 95, 98. Terus ada yang modelnya yang sekarang baru tuh apa tuh? Pertalite dan lain-lain kan. 90. Nah itu kan kalau pakai, ada yang bilang kan kalau misalnya pakai oktan tinggi lebih bagus mesinnya, bahkan katanya lebih bersih ya, lebih bersih terus lebih irit katanya kalau misalnya kita pakai yang oktannya lebih tinggi. Oh gitu, itu mitos atau fakta? Oh itu udah pasti mitos. Itu udah pasti mitos. Jadi dalam pemilihan oktan itu bukan dilihat dari berapa harga per liternya. Oke. Makin tinggi makin bagus gitu. Enggak juga gitu. Jadi sesuaiin sama mobilnya. Nah, jadi mobil itu kan ada yang namanya kompresi di dalam mesin itu. Nah, kompresinya itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Biasanya kalau kompresi itu dihitungnya tuh 1:10 berapa gitu ya. Kalau di atas 10 itu biasanya udah dianggap tinggi, tapi kalau di bawah 10 itu rendah gitu. Nah, biasanya mobil yang masih di bawah 10 itu mobil-mobil yang udah berumur, mobil yang tua. Karena memang zaman dulu kan bensin juga spesifikasinya belum setinggi sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya mobil tua nih, kita isi sama bensin yang oktannya tinggi, itu biasanya mobilnya kerjanya jadi lebih panas gitu. Lebih panas dan nggak optimal dia. Karena di pembakaran nggak optimal, nggak sesuai sama kompresinya, akhirnya malah jadi boros. Gitu. Jadi nggak selalu tuh yang oktan tinggi itu lebih irit gitu. Tapi kalau kualitas mesinnya terjaga nggak jadinya? Kalau itu tergantung merek-mereknya tuh. Tergantung merek-merek dari penyedia bahan bakarnya. Iya, karena itu kan ya banyak faktor ya. Kalau bersih enggaknya itu kan bisa dari bensinnya ya tampungannya gimana, proses produksi, transportasinya gitu kan. Nah gitu ya, pilih-pilih lah. Cuman memang agak susahnya kalau misalkan tinggal di ini ya, di daerah yang, kalau kita kan ibu kota gampang bensin mau pilih merek apa banyak. Ya kalau yang di daerah-daerah ya tergantung sama satu merek itu. Paling gitu. Berarti sebenarnya kalau secara irit bensin atau enggak, itu berarti enggak gitu. Tapi secara dia bikin mesin juga bagus juga enggak. Enggak, jadi tergantung mesti disesuaikan sama rekomendasinya istilahnya. Pasti di buku manual tuh ada tuh. Di buku manual pasti ada tuh rekomendasinya berapa. Makanya saya kurang setuju sama oktan rendah tuh dikaitkan dengan subsidi. Nah gitu, karena belum tentu mobil yang perlu oktan rendah itu mobil yang memang perlu subsidi gitu. Iya, benar. Ya saya memang punya mobil tua juga gitu. Ya itu memang cocok apa dia pakai oktan yang rendah gitu. Malah dianggapnya subsidi pakai QR code gitu. Kayak sistemnya harus waduh ribet nih jadi ini. Ribet kalau ke sana. Panjang ya. Iya jadinya. Oke. Itu sebenarnya bisa bikin umur si mobil juga lebih panjang kan kalau kita pakai. Iya, kalau disesuaikan. Ya. Kurang lebih kayak gitu sih jawabannya. Oke, sip. Terjawab nggak nih? Jawab lah ya. Kita next nih ya. Katanya kalau sering ganti oli bisa bikin mesin lebih awet. Mitos atau fakta? Itu udah valid. Fakta, itu udah pasti tuh. Berapa kali sekali gitu? Jadi gini, kalau misalkan rekomendasi biasanya ya, mobil itu biasa 10.000 per 10.000 ganti oli kalau olinya full sintetis. Kan oli ada yang full sintetis, ada yang semi gitu ya. Biasa full sintetis tuh bisa 10.000. Tapi belakangan ini memang banyak sih ATPM mobil tuh yang menyarankan sampai 15.000 gitu ya. Jujur saya belum pernah coba sih gitu sampai ke sana. Karena gimana ya? Saya sih ngerasa 7.000 8.000 gitu performa udah turun. Udah nggak enak ya? Turun lah performanya gitu. Terlepas itu olinya merek apa gitu ya. Kalau saya pribadi sih gantinya setiap 5.000 biasanya. 5.000? 5.000, bahkan kadang-kadang nggak nyampe 3.000 gitu. Kayaknya udah nggak enak nih gitu.
buruan ganti gitu. Itu durasinya berapa lama? Sekitar berapa bulan? Kalau kita mainnya lebih ke kilometer sih ya. Kilometer. Lebih ke jarak tempuh. Atau kalau waktu biasanya orang tuh kasih waktu tuh jaraknya 6 bulan biasanya. Oh, 6 bulan. Tapi ya kalau mobilnya jarang dipakai juga gitu, jalan 6 bulan jalannya misalkan baru 1.000 atau 2.000 kilometer kayaknya ya tergantung orangnya sih kalau gitu ya. Orangnya ya. Iya gitu, tapi biasanya kita pakai jaraknya tuh pakai tolak ukurnya dari jaraknya itu, jarak tempuhnya kayak gitu. Ya lebih sering sebenarnya lebih menguntungkan mobilnya sih, cuma lebih cekak di ownernya. Iya, ganti oli mulu. Iya kan, ganti oli mulu gitu. Tapi mobilnya sih sehat, mau kitanya aja cekak. Tapi kalau misalnya jarang ganti oli nih, atau kayak aduh gue lupa gitu ganti oli, apa sih yang kayak tandanya, oh jadi kenapa gitu? Biasanya orang-orang tuh nggak gitu sadar kalau di mobil baru tuh. Kalau mobil-mobil baru tuh yang ada yang kayak 40.000 kilometer dia nggak ganti gitu, dia nggak peduli misalkan ya. Mungkin dari performanya itu di jarak dalam waktu dekat itu nggak bakal berasa. Tapi itu bakal berasa kalau mobilnya kita pakai dalam waktu yang lama. 5 tahun, 10 tahun, wah itu baru berasa. Jadi fungsinya oli ini kan dia melumasi mesin ini biar kalau misalkan ada gesekan antara piston sama besi itu kan. Si gearnya juga ya? Iya, nah itu biar nggak lecet gitu loh ya. Namanya besi sama besi ketemu kan ya. Bener. Nah, jadi kalau dilumasi dengan baik ya dia minim gesekan gitu. Kalau misalkan dia nggak diganti itu nanti olinya kotor, bisa mengental, bisa mengendap. Yang kalau kita tuh bilangnya sludge. Lumpur lah gampangnya. Jadi kayak berlumpur. Wah itu udah pasti nanti jadi tergeseknya bukannya gesek besi sama besi lagi, tapi ada kemasukan debu juga gitu loh. Oh iya. Akhirnya debu gitu kan. Bener. Jadi udah ya minyak yang kotor gitu, ketemu debu, kena kotoran, ya besinya kegesek, akhirnya lecet. Lecet itu nanti, kalau lecet masih mending ya. Lama-lama nanti kan itu kan ada kalau misalkan mesin kan bloknya ada bulatnya tuh. Iya. Gompal nanti pinggirnya. Kalau udah gompal, ya nanti olinya bisa masuk ke ruang pembakaran. Akhirnya nanti mobilnya di knalpotnya, ke mobil bensin ya, keluar asap putih. Itu udah tanda tuh, ini kalau mobil ada asap putih berarti ada rembes masuk ke dalam pembakaran. Baunya juga pasti beda tuh, baunya kecium kayak gitu. PR-nya banyak sih kalau gitu, mesti turun mesin, mesti dibubut ulang, wah gitu. Jadi itu kayak, iya jadi ujung-ujungnya kalau kayak gitu, ongkos buat perbaikannya nanti bakal jadi lebih mahal. Lebih mahal ketimbang ganti setiap serutin itu ya 10.000 sekali gitu. Apalagi kalau misalkan yang nggak punya bengkel rekanan gitu, kita bawanya ke bengkel resmi gitu kan, SOP-nya kan banyak tuh ya. Betul. Ya mau nggak mau kita ikutin. Wah itu bisa dapat motor kali, lebih malah kalau udah sampai kena kayak gitu. Jadi ya oli penting banget. Oli gitu. penting. 10.000 kilometer lah ya. Berarti maksimal lah ya. 10.000 lah ganti. Tapi kalau di Jakarta mah dikurangin lah, kan kita macet juga kan. Iya. Mesin jalan terus ya. Udah kehitung mungkin 1.000 dapet tuh. Gak cuman macet gitu doang. Daerah yang padat ya. Iya, apalagi kita ya. Jakarta gitu. Oke, kita next ya. Iya. Mitos atau fakta warna mobil itu mempengaruhi harga asuransi? Warna mobil? Iya, warna mobil. Kalau itu kayaknya mitos ya. Mitos. Kayaknya mitos deh. Ini saya jawab sepengetahuan saya. Ya, boleh. Opini. Iya, asuransi itu kayaknya bukan ranah saya sih sebenarnya, cuman dari pengalaman. Yang saya tahu ya. Nah, jadi kalau buat mobil baru harusnya secara umum enggak. Ya, kecuali memang mobil tertentu itu kan ada yang warna opsional. Kayak misalkan paling gampang Mazda sih, warna merah, abu-abu itu kan kena cost lebih ya. Mungkin itu pengaruh ke harga mobilnya. Iya. Menurut saya yang paling pengaruh itu justru yang mobil bekas. Nah, mobil bekas itu kan ya kalau mobil udah dijual itu biasanya yang warna-warna mainstream, biasanya monokrom gitu ya, warna-warna hitam, putih, silver gitu. Itu pasarannya memang lebih tinggi biasanya. Ya, umumnya, nggak semua mobil memang. Nah, untuk warna-warna yang nggak mainstream ini, biasanya harga jualnya lebih rendah kan dari pasaran. Betul. Nah, mungkin di situ pengaruhnya. Jadi nggak secara langsung gara-gara warna nih. Gitu. Jadi mungkin dari harga pasaran mobilnya, yang warna nggak mainstream itu lebih rendah. Gitu. Berarti sebenarnya warnanya itu nggak mempengaruhi harga asuransi, mungkin harga mobilnya. Nah, gitu maksudnya. Iya, jadi kayaknya demand-nya kurang nih kalau dijual dibandingin warna monokrom. Akhirnya harganya di bawah pasaran, ya itu
jadi pengaruhin ke asuransinya. Malah lebih murah ya kalau harusnya kayak gitu ya. Iya, benar sih. Kayak gitu sih kalau yang saya tahu ya. Mungkin buat teman-teman ada yang lebih tahu lagi boleh tambahin lah di komentar ya. Iya. Oke. Oke, next ya. Kebiasaan memanaskan mobil di pagi hari itu perlu nggak sih? Itu mitos atau fakta? Itu... Kita tahu ya bapak-bapak ya, pagi ngopi. Iya, benar. Kan. Kalau itu sih fakta. Fakta, benar. Tapi ngaruh nggak buat mobil modern buat sekarang nih? Kalau buat mobil modern sih sebenarnya kalau yang bensin ya, yang udah injeksi gitu-gitu, yang canggih-canggih enggak sebenarnya sih. Sebenarnya ya 30 detik tuh sampai paling lama 1 menit tuh udah siap mobilnya, udah siap dipakai. Cuman biasanya yang perlu diangetin lama-lama tuh memang mobil yang tua, yang masih pakai karbu misalkan gitu, atau mobil-mobil diesel. Nah, diesel itu harus anget dia, bukan harus anget ya, harus terlumasi dengan baik sampai temperaturnya bagus, dia baru bisa bekerja optimal gitu. Karena sistemnya beda ya. Kalau diesel tuh dia ada istilahnya tuh glow plug tuh. Jadi ada pas ketika mesinnya dingin itu ada satu komponen yang namanya glow plug itu buat ngatur temperaturnya biar optimal gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita starter mobil tuh ya, kalau mobil diesel biasanya pas belum di start gitu ya, baru di on gitu, itu ada lambang indikator yang bentuknya kayak pita. Tahu. Itu nunggu sampai di indikatornya mati, nah baru kita starter kita baru tuh. Boleh nyalain. Baiknya gitu. Nah, kalau diesel memang dia butuh waktu yang lebih lama buat ready. Kayak gitu. Jadi perlu atau nggak? Perlu banget. Perlu. Gitu. Fakta juga ya? Fakta, bener. Ya itu nyambung sama yang tadi oli ya. Jadi nunggu sampai olinya. Oli kan kalau misalkan mesinnya dimatiin dia ngendep tuh di bawah. Nah, nunggu sampai di atas gitu kan. Kayak sampai kelumah semua tuh mesinnya. Kelumah semuanya baru kita pakai. Amannya gitu. Bener. Bikin mobil juga lebih awet ya? Lebih awet udah pasti itu. Cuman ya paling tetangga agak ini aja ya. Keselnya pagi-pagi gitu kan. Pakai mobil Innova bensin gitu kan. Kenceng banget. Iya kan kipasnya kenceng banget. Kalau diesel. Iya tuh diesel. Kan kadang kan aroma itunya ya. Iya, dari knalpotnya kan diesel kan nggak enak gitu. Iya, biasanya Panther tuh yang tua-tua. Nah, iya tuh. Nikmat sampai gang sebelah kadang-kadang kecium. Iya lagi bener. Iya kayak gitu tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, saat parkir tuas transmisi nih, itu harus dipindahin ke N dulu, baru ke P, biar nggak merusak gearbox. Itu fakta apa mitos? Jadi biasanya kan ada suka nih, lagi yang ini kan, lagi berhenti N dulu, terus baru ke P. Gitu. Ini kemarin sempet rame nih. Iya, ini banyak yang penasaran nih. Itu kalau misalkan disuruh kayak gitu sebenarnya mitos sebenarnya. Mitos. Iya, tapi nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya gitu juga. Loh. Jadi kayak harusnya ya insinyur engineer itu ya pasti udah mikirin lah ya yang namanya langsung ke P gitu. Iya. Jadi yang ditakutkan sama orang itu pas kalau misalkan kita udah berhenti kan injak rem dulu nih. Iya. Terus kita masuk ke P, remnya kita lepas itu kadang-kadang mobil masih agak mundur sedikit. Gitu dikit. Meskipun udah di rem tangan ya, agak mundur sedikit. Jadi itu kan sistemnya kalau misalkan masuk gigi P itu ada yang namanya parking pole tuh. Jadi dia mengunci gear gitu supaya dia nggak gerak. Gitu. Nah, sebenarnya kayaknya sih sepengetahuan sih nggak pernah dengar tuh ada yang patah ya. Cuman gara-gara dimasukin ke P gitu si parking pole-nya ya. Itu kan dia biar nyangkut gini. Kalau misalkan dia mundur tuh dia berarti belum pas tuh. Jadi dia kegeser gitu. Iya, jadi harusnya sih itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan mau dimasukin ke netral dulu, di rem tangan baru masukin P, nggak ada salahnya juga. Soalnya saya juga gitu. Kayak lebih tenang aja gitu. Iya. Apa kebiasaan? Nggak juga sih ya. Nggak juga sih. Ya lebih tenang aja rasanya. Cuman itu ya nggak ada salahnya mau ke N dulu, rem tangan baru P, ya nggak apa-apa gitu. Cuman si komponen itu mah jarang rusak, cuman buat ngunci gitu doang sih. Setahu saya sih gitu ya. Soalnya dipakainya buat rem tangannya yang ugal-ugal, nah itu udah beda soal dah. Kayak gitu. Oke, semoga terjawab nih ya yang pertanyaannya. Karena ini banyak nih yang nanya soal itu. Banyak yang nanya? Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini nih. Mobil yang lebih berat, lebih aman saat tabrakan. Mitos atau fakta? Kan tahu lah ya sekarang mobil yang harganya murah kan karena kayak agak enteng, kayak katanya mobil kaleng dan lain. Oh ini bahaya nih, lebih gampang nabrak. Sedangkan kalau mobil yang agak lebih
dia secara massa lebih berat, katanya lebih aman kalau nabrak. Itu mitos atau Oke. fakta? Kalau itu sih sebenarnya fakta ya. Fakta. Tapi bukan berarti setiap mobil yang berat itu lebih aman sih. Iya. Jadi gini, mobil yang aman itu udah pasti untuk ketebalan struktur besinya itu pasti lebih tebal kan daripada mobil yang enteng-enteng. Terus biasanya ada penguat lagi tuh. Ada penguatnya. Kerangka-kerangka Iya, sendiri. besinya misalkan ditambahin lagi, dilas di mana yang mengakibatkan ujung-ujung itu mobil lebih berat. Gitu. Jadi mobil yang aman itu udah pasti lebih berat bobotnya. Gitu. Oh, mobil yang aman pasti bobotnya lebih berat. Tapi belum tentu mobil yang berat ini aman karena bisa jadi beratnya gara-gara fitur-fitur tambahan aksesoris yang nggak necessary, aneh-aneh gitu ya, bukan dari strukturnya gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi gimana tuh yang nangkepnya ya? Kebayang nggak? Pokoknya kalau mobil yang enteng itu udah pasti dia strukturnya nggak sekuat yang berat deh. Ya, kalau dia nanjak pun kan lebih limbung gitu kan, lebih kayak berasa naik gitu. Sedangkan kalau istilahnya rigid ya, rigidity bodinya itu ya kurang kalau yang enteng-enteng biasanya gitu sih. Kecuali ya kita ngomongnya bukan mobil kota, mobil balap itu udah beda ya. Udah diturunin, udah dicopot-copotin, tapi strukturnya dikuatin. Tapi karena udah diturun-turunin perintilannya jadi enteng gitu, beda. Gitu ya. Iya. Gitu. Soalnya nanti biasanya netizen ada aja tuh yang kayak, kalau mobil balap gimana kan enteng? Iya sih gitu, kayak emang mau pakai harian mobilnya. Kan nggak keluar dari pabrik kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Siap. Semoga ini terjawab ya. Semoga ya. Next kita ke, ini nih. Katanya mobil warna hitam tuh lebih cepat panas dibanding dengan mobil yang warna-warna lain. Mitos atau fakta? Lebih cepat panas. Iya. Kalau itu fakta. Kalau nggak salah dulu pernah nonton deh di yang acara itu tuh. Kalau nggak salah pernah dibahas tuh. Jadi seingat saya itu sebenarnya warna hitam memang dia kayak menyerap panas lebih banyak. Nggak memantulkan cahaya gitu kan. Tapi gini, anggapannya misalkan ada 2 mobil nih diparkir di lapangan duanya. Nah, mobilnya dalam kondisi tertutup. Nggak ada AC juga nih, nggak dinyalain. Nah, yang hitam itu pasti lebih panas di dalamnya. Gitu. Tapi begitu pintunya dibuka, kan udaranya keluar. Iya. Sama harusnya. Jadi yang panasnya itu kalau misalkan pintunya udah dibuka, itu kan tinggal panas-panasnya yang diserap sama interiornya. Benar. Ya kan? Jadi secara udara itu harusnya lebih panas memang dia. Gitu. Tapi karena mobil-mobil zaman sekarang juga kan udah ada peredam. Terus ya interiornya juga kan udah ada safety-nya lebih tebal juga. Iya. Nggak sesignifikan itu sih. Iya benar. Tapi mungkin kaca kali ya yang mempengaruhi. Itu pengaruh juga kaca. Tapi kalau kaca itu kan kayak kaca film gitu ya. Itu dia menolaknya kan yang jahat ya, kayak UV gitu. Iya. Kalau temperatur sih, kalau dijemur ya tetap panas juga sih. Cuman nggak berbahaya buat kulit gitu. Jadi nggak bikin sakit. Kadang-kadang kan perih ya kalau kejemur gitu ya. Kalau ini nggak kayak gitu. Jadi ya pengaruh, tapi nggak pengaruh banget. Mungkin kalau misalkan mobil box gitu kali ya, atau mobil pickup gitu yang atasnya juga langsung besi gitu ya. Nah, itu mungkin pengaruh tuh. Cuma nggak signifikan lah. Jakarta mah panas semua. Warna apa aja ya? Iya, warna apa aja. Itu pengaruh ke baju juga sih sebenarnya sih. Oh gitu. Setahu saya sih setiap warna itu memang punya penghantar. Apa sih? Gelombang gitu ya. Penghantar panasnya beda-beda. Iya, gitu. Jadi berlaku buat semua warna sih di benda apapun sih basicnya gitu. Oke. Next ya. Oke. Nih, ini nyambung ke mobil bekas sih. Mobil bekas. Nih, mobil yang kilometernya tinggi pasti kondisinya buruk. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa nih? Kilometer tinggi itu sebenarnya bukan patokan mobilnya itu sehat atau enggak, tapi mobil itu yang memang dipakainya sering aja atau jalannya sering jauh. Itu sama yang punya gitu kan? Iya, karena banyak juga kondisi mobil-mobil yang kilometer tinggi, tapi mobilnya masih terawat gitu ya. Ya normal-normal aja dipakainya. Justru sebaliknya, karena dulu kan saya sempat dagang mobil bekas juga ya. Sempat juga ketemu mobil yang baru 40.000 kilometer gitu, tapi mesinnya udah berlumpur.
Nah itu kayak contohnya dia nggak ganti oli gitu ya. Mungkin karena dia jarang pakai terus dia mikir kayak, ya Tapi udahlah udah gitu. sampai 40.000 sih berarti itu dia gantinya jarang sekali Jarang sih banget gitu ya bener. kalau sampai berlumpur ya. Iya. Atau 3 tahun berarti itu ya. bisa jadi atau memang nggak diganti-ganti aja sama dia. Isi bensin doang gitu. Iya. Ya jadi bukan patokan sih. Gitu. Cuman yang pasti terpengaruh itu kalau misalkan kilometernya tinggi, itu biasanya kayak interior. Interior kan misalkan mobilnya sering kejemur, atau misalkan mobilnya ya pakainya agak jorok gitu Iya, ya. ya, ada bekas-bekas debu atau apa kayak gitu gitu ya. deh. Atau misalkan interior kan ya plastik mobil zaman sekarang kan ya. Bunyi itu kriat iya. gitu. Yang terpengaruh ke sana. Tapi kalau soal mesin sih enggak lah. Kalau itu nggak terpengaruh banget gitu ya. Justru malah kayaknya lebih bagus gak sih karena mesinnya kan dipakai terus Iya. Ollingnya kan lebih itu ya. Iya, jadi kalau terlemas misalkan ada dengan mobil baik yang kilometernya tinggi dan mobilnya berjalan dengan normal, oh berarti itu harusnya sih Berarti mobilnya sehat kan? sehat gitu, karena secara performa. Dipakai terus sama ownernya dan dirawat gitu. Ya mendingan mobil yang terawat sih sebenarnya. Tapi preferensi orang beda-beda ya. Iya. Ada yang memang nyarinya kinyis banget gitu, yang jarang dipakai, kilometernya rendah. Ya oke juga, tapi biasanya kalau kayak gitu urusan ini tuh kayak fluid gitu loh. Entah minyak rem atau radiator biasanya bermasalah. Mesti diperhatiin tuh. Gitu kalau misalkan mobil jarang dipakai, kilometernya rendah, mobilnya udah tua gitu. Biasanya di situ. Oke. Karet-karet, ya gitu lah. Oke, nih semoga terjawab nih. Yang suka yang ngerasa kayak wah beli mobil kilometer kalau tinggi kayak nggak bagus atau gimana kan? Iya. Semoga terjawab ya buat Bener. Wacil. Next nih ya. Nah ini kan biasalah ya penyakitnya ibu kota kalau macet gitu ya. Ini katanya ada bilang nih kalau lagi macet mendingan gue matiin AC deh biar hemat bensin. Wah. Itu mitos atau fakta? Itu setengah-setengah tuh sebenarnya tuh. Setengah-setengah gitu. Tergantung banyak faktornya juga. Memang kalau misalkan pakai AC itu memang kerja mesin lebih berat karena kan mesti pulinya tuh nyambung ke kompresor ya. Kompresor tuh kerjanya lebih berat. Tapi nggak seberat itu juga, tergantung cc mobilnya gitu. Jadi kan kita ambil contoh nih biasanya kalau mobil orang-orang zaman dulu ya, pas ditanjakan AC-nya suka dimatiin. Pernah nggak ngalamin gitu? Ya itu supaya mesinnya kerjanya lebih ringan gitu kan. AC-nya dimatiin. Tapi kalau misalkan lagi kondisi kayak di dalam kota atau lagi macet gitu, lebih kenyiksa ya kalau AC-nya dimatiin ya. Iya. Enggak sepengaruh itu sih. Terus kalau misalkan kita lagi jalan, misalkan nggak terlalu macet, tapi misalkan dalam kota gitu, nggak pakai AC, itu juga kadang-kadang bukan lebih irit, malah bisa jadi lebih boros. Kenapa? Karena kacanya dibuka. Mobil itu kan udah didesain aerodinamikanya dengan kaca tertutup ya. Kalau misalkan kacanya kebuka, itu ada udara yang masuk ke dalam tuh. Anginnya tuh. Akhirnya dia terhambat. Gitu ya? Iya, jadi di dalam mobilnya tuh kayak ketahan. Makanya kalau kalau misalkan kayak mobil-mobil balap gitu ya, belakangnya suka ada spoiler yang gede tuh. Iya. Yang ada wing gitu. Itu kan fungsinya dia buat menahan angin kan. Tapi karena itu mobil balap, dia fungsinya buat menekan roda belakang gitu. Tapi kalau misalkan di mobil biasa, akhirnya jadi berat ke dalam. Anginnya tuh nahan gitu. Ke dalam semua. Akhirnya untuk melaju mobilnya itu lebih butuh gas yang lebih banyak dong, ya kan? Gitu. Jadinya mobilnya bukan lebih irit, malah jadi boros tuh. Gitu. Ini pernah pengalaman sih. Jadi waktu itu lagi liburan lah ke Bandung. Terus lagi naik ke atas kan. Bensin mau habis. Terus gitu? mikirnya habis itu kan dingin kan. Yaudah matiin AC, buka ini tapi nanjak. Wah, iya. Terus kalau dipikir sama aja. Iya, karena ketahan gitu anginnya kan. Mobil lebih berat lagi kerjanya. Wah, berarti sama aja. Mendingan dibuka AC-nya, pintu kaca dibuka, ditutup gitu kan. Tapi ngap ya gitu ya. Cuman nih di situ waktu itu ya menegangkannya karena takutnya nggak nyampe ke pom bensin. Banyak deg-degannya tuh. Udah di gunung lagi, pom bensin di mana? Kan susah ya nyarinya ya dari situ. Nah, susah. Tapi berarti sebenarnya itu juga nggak bener lah ya misalnya karena kan menanjak terus buka kaca, matiin AC. Kayak sama juga bohong kan. Iya, jadi bukan menghemat sih itu. Ya, gitulah anggapannya. Oke, next ya. Oke. Nih,
tanya nih. Sering cuci mobil bisa merusak cat mobil. Mitos atau fakta? Sering nyuci mobil ya. Aduh, itu kayaknya setengah-setengah deh. Setengah-setengah lagi tuh. Setengah-setengah lagi? Karena nyuci mobil itu yang baik itu sebenarnya paling baik ya. Cuci sendiri di rumah. Okay. Sebenarnya. Saya sih nggak capek. Dan gini, jadi yang bikin cat mobil lebih awet itu adalah cara nyucinya. Cara nyucinya, misalkan pakai microfiber gitu kan ya. Yang bagus kan microfiber, untuk bagian ban dia pakai spons, dipisah. Bagian mobil yang kotor, lebih kotor, itu kainnya juga dipisah. Gitu. Nah, terus juga kayak airnya. Kan kalau misalkan banyak ya tempat-tempat cuci gitu yang dia masih pakai air tanah ya. Air tanah kan kalau di Jakarta ya kondisinya makin ke utara makin asin gitu kan. Makin gampang karat mobilnya. Jadi ya keropos ya mesinnya. Iya gitu. Jadi bukannya bener malah jadi gampang rusak mobil, bodinya sih terutama ya. Kayak gitu. Terus kayak sabunnya juga. Sabun itu kalau saya waktu itu nanya teman saya sih cari yang pH-nya netral. Nah, itu kalau cuci sendiri doang tuh bisanya. Gak mungkin dong ke car wash. Mas pH-nya netral nggak? Nggak tahu gitu kan. Lu mau gue cuci apa enggak nih? Pulang aja kalau nggak nanya-nanya gitu kan. Kayak gitu. Ya sebenarnya itulah yang harus diperhatiin tuh kalau mau catnya lebih awet tuh ya dari pemakaian kainnya, terus cara cucinya, airnya. Nah, kayak gitu sih. Gitu. Kalau misalkan itu semua udah terpenuhi, mau disering-sering cuci juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kan orang dari zaman dulu pakai Kanebo tuh. Iya. Kanebo-nya juga yang udah berapa tahun nggak diganti gitu kan. Warna dari kuning jadi coklat. Iya kan. Yang dipegang tadinya halus jadi kasar. Ya, itu bukannya bener malah jadi lecet mobilnya. Jadi yang kalau kita tuh teman-teman bilangnya ada swirl mark. Jadi begitu bodinya di center tuh ada sarang kayak sarang laba-laba gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bukannya bagus malah jelek gitu kan. Kelihatannya gitu loh. Berarti sebenarnya kalau yang kan sekarang banyak kan tempat-tempat car wash yang pakai mesin yang kayak kita masuk ngeng gitu kan kayak digulung. Iya, bener. Nah, itu berarti sebenarnya juga dibilang bagus atau bisa merusak ini dong body karena kan kita kan gitu ya mesinnya kan kayak gitu kan. Tergantung perawatannya sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang kayak begitu ya, yang muter itu, dia kan selalu ngejanjinya bukannya bersih tuh, tapi cepet. Iya, benar. Kalau yang bersih pasti lama nyucinya, bisa sejaman gitu ya. Sejam Kalau kayak nunggu gitu lagi cepet, kan. iya paling 5 menit, 10 menit udah kelar gitu kan. Kalau misalkan ya minimal yang muter-muter bersihinnya itu, ya itu dibersihin juga. Karena kan itu kan dari debu mobil depan, pindahin ke belakang gitu kan. Iya juga ya. Terakumulasi, pindahin lagi ke belakang gitu kan. Harus tergantung maintenance-nya gitu. Ya, tapi ya kalau keburu-buru, kepepet ya gimana. Mau ya. Iya. Makanya mereka selalu pasti nawarinnya cepat, bukannya bersihnya itu. Kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya yang merusak juga debu-debu nggak sih? Kayak bekas debu-debu dari lapnya atau dari mesin. Bener. Ininya kan? Bener. Kalau mesinnya masih bersih sih harusnya nggak apa-apa tuh. Iya kalau udah dari berapa puluh mobil kan? Iya, apalagi Jakarta atau yang kayak misalkan daerahnya dekat pabrik gitu yang wah itu mah. Harus sering dibersihin itu. Kalau nggak, waduh. Oke, kita next. Nah, ini ya. Mobil hybrid lebih hemat bahan bakar dibanding mobil bensin konvensional. Mitos atau fakta? Kita nggak ngomong mobil listrik, kita ngomong hybrid. Oke, hybrid ya, hybrid. Secara desainnya, fakta. Beneran. Tapi nggak selalu. Memang, jadi kita sebelum ngomong hybrid lebih irit, kita harus tahu dulu ya cara kerjanya gimana tuh ya. Oke, boleh. Ya. Jadi mobil ini ya, kalau misalkan mobil bensin konvensional tanpa bantuan apapun, itu kan dia paling boros itu saat di kondisi kita baru akselerasi awal. Jadi lagi berhenti nih, gitu. baru mau jalan nih, nah ini tuh berat tuh. Sama kalau kita kayak anggaplah kita lagi manjat gitu ya, itu kan paling berat step pertamanya tuh. Iya, betul. Pas begitu dia udah jalan konstan, dia udah nggak berat lagi, dia udah enteng. Fungsinya hybrid itu adalah, dia ngebantu akselerasi awalnya ini. Gitu. Jadi dengan bantuan motor listrik, mesinnya tinggal nunggu, nanti kalau mobilnya udah kecepatan konstan, mesinnya baru nyala. Gitu. Tapi memang sistem hybrid ini kan banyak banget ya. Sekarang ada serial, paralel, terus ada macam-macam. Ini kita ngomongin yang general. Anggap kayak misalkan kayak Toyota tuh kayak gitu tuh. Itu paralel dibilangnya. Hybrid paralel. Jadi
ketika macet itu sangat-sangat membantu dia kondisi macet, karena macet itu kan stop and go ya. Iya. Maju abis itu berhenti. Iya. Maju lagi. Cuman dikit-dikit. Iya, dikit gitu kan. Nah, jadi hybrid itu kelebihannya di sana. Tapi kalau misalkan kita pakai kayak misalkan di tol, jalannya yang konstan juga tuh, jalan 100 terus gitu ya. Dia kan secara bobot pasti lebih berat daripada mobil yang bensin tok yang nggak ada bantuan. Dia ada mesin hybridnya sendiri. Iya, ada komponen yang lebih banyak, ada motor listrik dan baterainya gitu kan. Kalau secara dipakai jalan konstan, jadi nggak lebih irit sih. Jadi lebih irit yang konvensional sebenarnya. Kalau kayak gitu, iya. Berarti tergantung pemakaian di mana ya? Di mana, iya. Kalau misalkan sering luar kota, nggak usah hybrid. Kecuali kalau misalkan sering pakai di dalam kota nih, macet-macetan, Sudirman gitu-gitu, wah itu cocok dah. Berarti sebenarnya kalau pakai buat kota, bagusan hybrid karena kan dia lebih ini ya. Yes, bener banget kayak gitu. Bener. Iya. Tapi kok secara perawatan tuh lebih mahal nggak sih hybrid itu? Ketika baterai bermasalah sih. Kalau misalkan secara umumnya tuh enggak, karena komponennya sama aja yang dirawat kan. Kalau misalkan mobil bensin sama hybrid ya sama aja. Kan kalau listrik gitu sebenarnya dia nggak butuh perawatan yang gimana ya, paling pengecekan aja tuh. Iya. Kalau misalkan rutin gitu. Ya beda sama mobil listrik, tapi itu nantilah. Kayak gitu. Selain sendiri ya? Lain lagi itu udah beda gadget itu mah. Iya udah masuk jadi gadget ya, bukan mobil lagi bukan itu. Mobil. Gitu jadi jawabannya. Oke, mantap. Iya. Lanjut ya. Nah, ini dikit lagi nih kelar nih. Oh, oke. Tinggal 5 lagi. Serasa ujian, guys. Tegang. Nah, nih. Mitos atau fakta, rem tangan harus selalu digunakan saat parkir meskipun permukaannya datar. Oh, itu kalau sesuai teori berkendara, iya sih, benar. Fakta. Oke. Jadi lebih baik memang kalau misalkan kita parkir berhenti kita tarik rem tangan. Gitu. Mengurangi resiko yang enggak deh gitu ya. Tapi jangan lagi parkir paralel ya. Oh iya. Karena masih tukang parkir dipaksa, rusak yang ada ya. Terviral. masuk ini loh akun-akun postingan. Kan banyak tuh ya. Gitu. Iya. Secara teori sih harusnya gitu. Jadi berhenti tarik rem tangan. Kan parking brake namanya juga kan. Oh iya. Benar. Kayak gitu sih harusnya. Lanjut ya? Lanjut. Mitos atau fakta, ukuran ban dapat mempengaruhi kecepatan mobil. Sekarang banyak velg yang ukurannya beda-beda nih. Itu fakta. Jadi memang ini kita ngomong, matematika nih, jadi gila. Anggapannya mobil kalau misalkan pelek standar itu memang udah diukur sesuai dengan yang di set sama pabrik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita anggap kita gedein peleknya gitu ya, kan diameternya lebih gede nih buat lingkaran. Satu lingkaran buat memenuhi satu rotasi, kalau diameternya lebih gede, jarak yang dibutuhin lebih panjang juga kan? Iya, betul. Iya kan? Jadi makanya kalau misalkan kayak mobil balap yang membutuhkan top speed, kecepatan atasnya itu lebih tinggi, pakai peleknya yang gede-gede. Bannya juga lebih gede diameternya gitu. Tapi kalau misalkan membutuhkan akselerasi kayak misalkan balapnya drag race gitu ya. Kan itu yang penting akselerasinya kan. Start awalnya bukan ujung top speednya. Itu diameternya dikecilin biasanya. Gitu. Itu makanya kalau misalkan teman-teman lihat yang motor-motor tuh yang pakai motornya fairing tapi bannya kecil-kecil, itu mereka tuh ngejar akselerasi awalnya itu. Gitu. Jadi yang dibutuhin dalam satu putaran kan jaraknya jadi lebih dekat. Plus biasanya ya lebih kecil, biasanya lebih ringan. Meskipun nggak selalu sih ya. Nggak selalu. Tapi ya lebih ringan ya untuk memutar tenaga yang dibutuhkannya ya lebih sedikit gitu. Jadi lebih kenceng. Jadi pengaruh ke kecepatan tuh. Kayak gitu. Cuman yang pasti miss itu jadinya yang speedometer ya. Kan speedometer dia bacanya kecepatan ban tuh. Meskipun dari pabrik memang udah ada fault, nggak akurat memang itu. Kalau speed baca dari ban, yang diganti pelek makin nggak akurat. Gitu aja. Iya. Kalau berarti kayak mobil SUV yang kayak tau lah ya Pajero, Fortuner kan gede-gede tuh. Itu berarti ya bisa dibilang lah ya, dia juga nggak secepat itu karena kan dia kan lebih besar kan. Makanya kalau misalkan yang butuh drag gitu ya,
Ada yang dikecilin juga sih diameternya. Oh gitu. Peleknya digedein tapi profil bannya dikecilin. Kecilin. Iya gitu. Apa nggak jadi imut gitu kan? Bentuknya udah kayak sesuai. Bukan kodratnya sih memang ya, cuman ya demi kebutuhan hobi-hobi itu yang Hobi-hobi. susah dijelaskan deh. Kodratnya kan off-road gitu ya, butuh traksi lebih gitu kan, ban tebel, gede, pakai ban tahu gitu. Iya. Ya kalau itu udah beda ranah sih, udah Itu modifikasi lah, lebih ke modif udah beda lagi. Ya. Next ya. Nah ini, menggunakan cruise control lebih hemat bahan bakar. Itu mitos atau fakta? Oh, kalau itu mitos. Itu mitos. Cruise control itu kan dia fungsinya buat menjaga kecepatan konstan ya. Ngikutin depannya kan. Oke, kita anggapnya jangan cruise control yang ribet-ribet deh, adaptif gitu-gitu, kita lupakan deh ya. Kita bahas cruise control dulu yang basic. Dia fungsinya buat menjaga kecepatan. Nah, kan kalau misalkan kita anggap di jalan tol gitu ya, jalan tol kan jalannya nggak selalu rata. Betul, ya kan? Suka bergelombang ya. Iya, ada yang tanjakan, ada yang turunan gitu ya. Kalau misalkan tanjakan biasanya kita tuh agak lebih gas dalam sedikit, tapi kecepatannya agak turun tuh. Kalau misalkan kita nyetir biasa. Tapi kalau pakai cruise control, ya bagaimanapun dia mobilnya berusaha lagi nanjak pun kecepatannya sama segitu. Yang kita set 100 ya 100 gitu. Dia ya mau nggak mau RPM-nya jadi lebih tinggi, mobilnya lebih ngembat gitu kan. Pas turunan juga kecepatannya sama gitu. Jadi tergantung medannya juga. Gitu. Kalau misalkan kita ngomongin eco driving gitu ya, nyetir yang irit kan biasanya kalau misalkan lagi turunan kita gas agak dalam tuh. Kita main momentum, pas dia ada agak tanjakan, gasnya kita kurangin. Kita manfaatin momentum, biasanya kan gitu. Iya. Nah kalau cruise control ya enggak, pokoknya kecepatannya sama. Ya bodo amat lah, gue hantem aja semua. Pas turun dia RPM-nya turun, pas lagi turunan, pas lagi nanjak ya dia ngegas lagi, gitu. Jadi akhirnya lebih boros. Berarti gitu. itu mitos lah ya. Mitos. Tadi bilang mitos kan ya? Mitos ya? Iya, karena kan pas kita turun hasilnya kan nggak usah ngegas lagi kan, biarin dia turun sendiri gitu kan. Gitu. Tapi enaknya justru pas turunan itu kan kita agak gas tuh. Jadi lebih enteng kan tarikannya kan. Tanjakan tinggal mainin momentumnya aja, manfaatin gitu. Next. Menggunakan air keran untuk radiator sama baiknya dengan air khusus coolant. Aduh, mitos ini ya rame banget nih waktu. Nah itu udah pasti mitos. Fix mitos. Pokoknya buat coolant, buat radiator. Buat radiator itu udah coolant dah. Nggak ada solusi lain deh. Paling bener coolant. Jadi mobil dari baru, kalau misalkan kita pakai coolant, terus kayak misalkan setiap 50.000 sampai 80.000 kita ganti, kita coolantnya itu udah pasti nggak bakalan rusak tuh. Permasalahan radiator mampet, rembes gitu itu udah pasti nggak bakal deh. Orang-orang, saya ngerti sih, orang-orang tuh banyak yang bilang pakai air aja, saya pakai coolant malah jadi rembes gitu, malah jadi mampet. Itu biasanya mobil yang udah berumur. Gitu. Dan mobilnya udah pernah diisi air keran atau air mineral. Air yang mengandung mineral. Kan blok mesin itu kan dalamnya kan dia mesin ada yang aluminium, ada yang besi. Tapi kalau yang bloknya besi, dia kena mineral lama-lama karat. Ngendep juga ya di dalamnya. Lebih ke karatnya itu. Karat. Okay. Jadi mineralnya bikin ke dinding-dinding mesin itu karat. Nah, pas karat ini ya diisiin karat terus ya, diisiin air biasa sih sebenarnya ya gitu-gitu aja dalam waktu dekat gitu. Tapi begitu dia isi coolant itu kan ada sistem buat anti karatnya. Ada obat anti karatnya. Rontok lah itu dinding-dindingnya itu kan karatnya. Semua. Rontok. Rontok terus masuk ke saluran radiatornya. Mampet. Ya kan defisit mampet. Ya rembes. Dia rusak, dia bocor. Kayak gitu. Jadi bukan gara-gara coolant-nya itu merusak, sebenarnya memang dari awal tuh mobil udah dikasih air mineral. Salahnya gitu. Itu kalau udah karat sebenarnya udah susah sih benerinnya sih. Ganti semua itu. Itu mesti dikurasnya. Wah, kuras itu kan berarti mesinnya udah mesti dipasang lagi ya. Kan dibongkar tuh ya. Udah dibersihin terus dikuras. Wah, itu lama sih prosesnya sih. Gitu. Jadi ya jangan sih. Mobil dari baru udah pakai coolant aja itu udah paling aman dah. Paling aman. Kayak gitu. Ini semoga terjawab nih. Iya. Sedikit deh. Kalau misalkan udah terlanjur pakai air, terus buat biaya ngeflashnya itu juga minim gitu ya.
biasanya orang-orang itu pakai air aki. Karena air aki nggak mengandung mineral. Ya kan? Nah, air aki itu kan kalau nggak salah ada risetnya juga aman diminum ya. Cuman nggak berani juga sih saya sih. Cuma katanya kalau diminum ya cuman nggak ada gizinya aja, nggak ada mineral, nggak apa. Jadi ya cuman lewat, nggak ngilangin haus gitu. Nah itu fungsinya juga bisa buat gantiin mobil yang udah pernah diisi air keran, air mineral. Kayak gitu. Jadi solusinya pakai air aki. Bisa gitu sih. Atau dia bilang juga pakai air AC. Air AC. Saya belum pernah coba sih kalau air AC sih. Tapi kalau air aki udah pasti aman itu. Lebih aman daripada air keran. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Wah. Mitos atau fakta, ganti-ganti tipe bensin yang tadi kan oktan ya, bisa merusak mesin. Ganti-ganti tipe bensin tuh mereknya gitu ya? Lebih ke oktannya. Oh, oktannya. Misalnya ada kan nih, besok pakai Pertalite, terus dia udah naik, ya udah deh gue pakai. Kalau itu sih sebenarnya itu bikin rusak apa enggak istilahnya ya? Setengah-setengah deh. Setengah-setengah deh. Ini lagi. Jadi kalau misalkan ganti-ganti itu sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Asal masih di mobilnya masih sanggup gitu. Memang ada beberapa mobil yang rekomendasinya cukup tinggi gitu. LCGC aja kan sebenarnya 92 ya. Iya, 92. Harus oktannya ya. Tapi banyak yang isi 90. Karena memang ya insinyur sebenarnya udah desain, cuman cocoknya 92 gitu ya. Cuman kalau misalkan kita ganti-ganti itu lebih ke kualitas bensinnya sebenarnya. Kalau yang saya tahu nih. Jadi kualitas bensin kan beda-beda tiap merek. Ada yang kualitasnya buruk itu nanti pengaruhnya ke lebih cepat kalau misalkan mobil itu injektornya misalkan atau fuel pumpnya, filter bensin itu lebih cepat kotor, lebih harus sering diganti gitu. Ya paling aman sih sesuaiin sama rekomendasinya sih, rekomendasi pabrikan. Dari pabrikannya mesti pakai apa gitu? Iya itu ya sesuaiin sama rekomendasinya aja. Kalau merek-mereknya ganti sebenarnya nggak apa-apa, asal oktannya itu sesuai sama rekomendasinya. Sama yang tadi juga nyambung pertanyaan pertama tuh, malah jadi boros gitu. Kalau nggak cocok gitu. Tapi memang ada mobil yang kayak misalkan mesinnya tuh bisa dibilang agak sensitif karena dia terlalu modern, terlalu canggih. Dia ada komputernya buat baca oktan. Nah itu ya kalau misalkan dikasih oktan yang terlalu rendah, nanti yang rusak sensor-sensornya itu loh. Yang gantinya mahal. Iya benar-benar. Secara mesinnya sih harusnya dia nggak kenapa-napa ya. Cuman pembakaran nggak optimal, cuman sensornya itu biasanya tuh. Sensornya. Gitu. Jangan terlalu rendah sih. Jangan terlalu rendah. Iya, oktannya. Bener. Oke. Kayak gitu paling. Ini sih udah selesai nih. Oh, udah kelar nih. Wah. Kira-kira nilainya berapa ya, guys? Karena ini nggak ada benar nggak ada salah. Iya. Aduh. Nah, paling pengen tanya sih. Gede sendiri pakai mobil apa? Aku pakai, kalau teman-teman tuh taunya di sosmed Yaris. Yaris. Bakpao nih. Yang bakpao apa yang? Bakpao ada lele. Tapi favoritnya apa? Sekarang sih demennya bakpao ya. Bakpao. Cuman kalau lele tuh kayaknya udah lama kan, udah 10 tahun pakai lele tuh, jadi personanya tuh kayaknya lebih cocok ke lele gitu. Meskipun sering dibully-bully sama saya sendiri juga, saya bully mobilnya gitu. Tapi lebih demennya sih sebenarnya bakpao. Kayak gitu. Kenapa pakai Yaris? Jadi awalnya gini, karena saya tuh nggak yang nyambung ke pertanyaan pertama banget tadi ya, nggak ada background di lingkungan tuh, nggak ada background otomotif. Jadi keluarga juga nggak ada background otomotif kan. Ya seperti orang-orang awam di Indonesia, top of mind mobil teraman, terbaik Toyota gitu. Jadi Toyota ya udahlah, kita pilih dari Toyota yang kira-kira cocok buat kita pakai hari-hari ya Yaris ujung-ujungnya gitu. Iya, so top of mind juga sih Toyota itu kan, keingetnya ya udah kalau mobil keluarga Toyota gitu kan. Kalau mobil yang kayak hatchback Toyota lagi. Semuanya ada, di semua kategori ada. Iya, sedan ada. Komersil sampai yang paling mewah juga ada gitu kan. Iya. Nggak salah juga sih. Nggak salah juga. Yang paling gede. Bener. Tapi favoritnya dari sekian banyak mobil nih, udah review mobil banyak banget. Oke. Mobil favoritnya deh dari di tahun 2024 deh, kalau semuanya kan banyak ya. Wah, siap. Yang kayak pokoknya kalau kasih rekomendasi ini deh pokoknya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kenal aku nih tahu jawabannya nih. Expander. Itu kayak kalau misalkan dulu waktu kerja tuh
setiap ada pembahasan Mitsubishi Expander tuh pasti saya karena saya yang mau. Dia demen banget tuh mobil. Expander yang tipe apa nih? Ultimate, Sport? Terlepas dari apa aja, itu mobil menurut saya mantep banget deh. Paling value gitu buat sekarang dimilikin gitu. Meskipun, nah gini nih, kenapa? Iya, kenapa? Pasti nanya kenapa. Kan Expander paling nggak ada teknologinya gitu kan. Kan maksudnya sama aja kayak mobil MPV lainnya kan. Iya gitu kan, 7-seater, terus fiturnya nggak ada, belum ada gitu-gitu ADAS aja gitu. belum ada fitur ngerem sendiri gitu kan. Nah jadi setelah saya ngebahas berapa ratus mobil kali ya, selama 5 tahun itu banyak, lama-lama yang saya cari itu bukan fitur, jadi, tapi refinement. Wah ini kalau netizen pasti banyak yang komplain, apa sih bang refinement gitu, apa sih jualan refinement gitu, susah jelasinnya memang. Iya refinement tuh kayak apa ya, kayak well made gitu loh. Ngejelasin itu gitu. Kayak maksudnya kayak mungkin dibuatnya nggak ngasal-ngasal gitu ya maksudnya. Iya, jadi banyak faktor yang bikin mobil itu tuh terasa refine gitu. Entah dari suspensi atau tuningan mesinnya atau dari kenyamanan kursinya aja, ergonominya itu kan. Iya. Itu terasa lebih nyaman. Mantep banget gitu. Expander itu kalau menurut saya tuh dia nyaman banget, dan nyamannya tuh di kelas LMPV dia bisa senyaman yang di atasnya. Gitu. Ya kalau menurut saya pribadi sih dia bisa lah disamain kenyamanannya kayak Innova yang agak tua gitu. Gitu. Jadi dengan harga LMPV tapi bisa dapat kenyamanan yang ekstra gitu. Fiturnya memang airbag baru 2, zaman sekarang udah pada 6, 7 kan. Dia baru 2 gitu. Terus rem belakang masih tromol lagi gitu kan. Kalau kayak gitu-gitunya sih ya bukan jadi bahan pertimbangan sih kalau buat saya sekarang. Karena ujung-ujungnya fitur rusak. 5 tahun, 10 tahun mau dipakai nggak dipakai, elektronik rusak gitu kan. Tapi kalau refinement kan sampai tuh mobil bobrok gitu, mobil nggak dirawat ya tetap aja mobilnya tetap refine-nya tetap di situ meskipun mobilnya rusak gitu loh. Oke. Anggapannya gitu. Makanya saya demennya Expander karena kayaknya di kelas itu belum ada yang se-well made dia deh. Ya maksudnya dipertimbangkan gitu kan bikin sebuah mobil gitu. Apalagi kalau sekarang kan banyak banget ya mobil. Kemarin Gias tuh ya ampun tuh semua brand-brand mobil baru tiba-tiba jebret, wuset, hall sampai yang 11. Tahun lalu nggak ada ya, ini tahun itu nggak ada, muncul semua. Itu kan kayak kita mikir ini secara performa, secara bodinya apakah dipertimbangkan gitu loh, dia sebagus apa. Beli sekarang tentunya 3 tahun, 5 tahun sih. rusak atau Setuju apa. Sih, bener gitu. sih. Nah, jadi kalau yang saya perhatiin itu merek-merek yang baru, merek-merek yang baru masuk dan baru jualan di Indonesia itu mereka gencarnya jualan teknologi. Jualan teknologi, jual fitur gitu kan. Karena kan orang-orang yang bisa merasakan refinement tadi itu memang orang-orang yang udah nyobain mobil atau udah pakai mobil tuh cukup lama biasanya. Gitu. Kalau misalkan fitur, orang bayi pun yang nggak ngerti apa-apa tentang mobil dikasih tau fitur bisa paham, gitu kan? iTunes itu gede, bisa sambung Android gitu kan? Itu kan ya orang awam pun langsung paham sama fitur. Tapi kalau misalkan kita bahas ada orang awam gitu, nih cobain duduk di Expander nih, lihat bantingannya, rasain deh, kursinya juga ergonominya gini deh, nggak ngerti. Gitu kan, ini apalagi dia gitu kan, belum cobain banyak mobil gitu kan, mobil aja gitu kan, tapi bosan nih kagak ada kursinya, nggak bisa dipijit gitu kan, nggak ada fitur-fitur gimmick-gimmick lainnya gitu. Nah jadi mereka ini yang baru-baru memang gencarnya ke teknologi fitur buat memancing orang-orang yang lebih luas gitu. Kayak gitu sih strateginya kalau kita lihat ya. Iya. Apalagi sekarang teknologi listrik, ada ADAS. ADAS tuh kayaknya sekarang udah wajib banget ya. Iya, semuanya ada kan. Sebenarnya di Jakarta, kalau saya sih kalau lagi ngetes mobil-mobil yang ADAS gitu ya, kalau nggak bener-bener lagi ngetes sih, biasanya dimatiin. Satu rewel kan, totit sensornya berisik gitu, sama kayaknya kurang terlalu sensitif buat lalu lintas Jakarta ya. Iya, motornya. Dari kiri ke kanan. Iya. Apalagi kalau ibu-ibu. Iya. Nggak ketebak gitu kan. Atau juga yang kayak terlalu sensitif gitu. Pernah tuh lagi bawa mobil biasa gitu ya, fitur ADAS-nya lagi nyala,
terus tiba-tiba tukang parkir keluar. Gini, jarak masih jauh, tapi sensornya baca kan, tiba-tiba ngerem mendadak. Itu kagetin sih pas itu. Bukan kita aja yang kaget, orang belakang juga kaget Iya, kan. kayak, loh kenapa gitu kan? Ntar udahnya diomelin sama orang belakang. Maaf Pak, mobil berhenti sendiri. Orang yang nggak ngerti kita dikira kita game lagi. Iya, kayak, oh mau mengada-ngada gitu. gitu. Iya. Mana iya mobil rem sendiri, tapi ya terjadi kan kayak gitu. Gitu. Jadi ya ada plus ada minusnya sih. Iya. Memang ada orang yang butuh fitur ADAS itu, orangnya misalkan teledor atau memang orang yang kurang teliti, nggak fokus, ya fiturnya membantu. Ya, tapi ya untuk beberapa orang juga enggak sih. Iya, gitu. plus minus saya. Jadi kayak gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Wah, thank you banget ya Mocil dan Kak Erikan yang udah ngundang kita nih. Semoga pada segmen kali ini, pada video kali ini bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Mocil. Sip, semoga membantu guys. Terima kasih. Thank you. Cicil mobil, pilih Mocil.